Indonesia. Beberapa orang percaya bahwa tanah ini dulunya adalah negeri Atlantis yang hilang. Bagaimana tidak? Kemegahan landscape alam yang terbentang dari ujung timur hingga ufuk barat, bak potongan kecil surga yang terhampar di bumi. Penduduk di negeri ini juga membawa karunia surga dalam jiwanya. Bagi bangsa ini, keramahan sudah menjadi darah daging, dan cinta sudah menjadi nafas. Bahkan perbedaan sudah menjadi perhiasan. Sejatinya, eksistensi bangsa ini merupakan harmoni yang tercipta oleh ribuan budaya yang berbeda-beda. Alam dan budaya negeri ini benar-benar kaya raya. Meski begitu, negara Indonesia tidak berdiri dengan harga yang murah. Negeri ini lahir dari pengorbanan para pahlawan mulia di masa silam. Setiap tetes keringat dan darah mereka lah yang pada akhirnya menjelma menjadi kedamaian abadi dan keutuhan absolut negeri ini, negeri Indonesia. Hampir 1 abad NKRI telah dianugerahkan kepada kita. Namun, apakah kita sudah menjadikan anugerah ini bermakna? Atau jangan-jangan kita hanya terlena dan durhaka kepada negeri ini? Nyatanya saat ini lazim kita mendengar sayup rintihan dari saudara kita yang kesusahan. Mereka butuh pertolongan, tapi semuanya tuli. Kita sekarang menyaksikan orang-orang gemuk yang memakan daging orang-orang kurus, dan yang lain adalah orang buta. Kita mencium bau mayat dari asa para bocah yang pupus masa depannya. Namun sebagian dari kita hanya lumpuh tak berdaya. Ada apa dengan kita? Mengapa tangan kita merusak alih-alih membela negeri ini? Saya Muhammad Ilham Nasir. Saya bukan siapa-siapa. Namun saya juga takkan membiarkan diri saya tidak berbuat apa-apa. Semasa kecil saya kira membela negara selalu dengan senapan dan peluru. Namun sekarang saya mengerti, bahkan dengan hal-hal kecil yang kita mulai dari diri kita sendiri, kita bisa melakukan bela negara. Jika saya ditanya bagaimana saya membela Indonesia, maka ini jawaban saya. Pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air bisa diimplementasikan dengan cara mencintai dan bangga akan produk-produk lokal dalam negeri. Wah, bukan barang impor, pasti jelek. Narasi seperti ini sudah terkesan kuno untuk saat ini. Industri yang mulai maju di Indonesia sudah mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Kiranya sekarang tidak ada alasan untuk tidak bangga menggunakan produk lokal lagi. #lokal tak gentar. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Sadar akan pentingnya menjaga tanah air bumi pertiwi. Indonesia punya bentang alam yang indah. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungannya adalah salah satu cara bagi kita untuk menghargai bumi yang kita pijak. Tujuannya tidak lain adalah agar lingkungan selalu menjadi rumah yang nyaman untuk kita semua. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini bisa kita amalkan misalnya dengan mencintai perdamaian, selalu berusaha menjadi peacemaker di lingkungan sosial, tempat kerja, maupun dunia maya. Menempatkan diri dengan bijak dalam bertindak agar tidak terjadi perseteruan yang tidak perlu. Bukan berarti tidak punya pendirian. Konteksnya mengutamakan penyampaian yang baik jika punya pendapat yang berseberangan. Di samping itu, memastikan orang lain merasa nyaman saat bersama kita, itu juga penting. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bisa kita lakukan dengan sebisa mungkin menjadi pribadi yang berintegritas di lingkungan kerja. Datang dan pulang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan dengan baik, dan bertanggung jawab atas amanah sebagai ASN yang mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima, kemampuan awal bela negara. Semua yang saya sebutkan sebelumnya tidak akan ada artinya tanpa hal yang paling mendasar, yakni kesehatan. Kesehatan dalam konteks ini bukan hanya tentang sehat fisik, tetapi juga sehat secara psikologis.
Karena pada dasarnya jasmani dan rohani itu terhubung satu sama lain. Salah satu bermasalah, maka yang lain juga akan terganggu. Maka dari itu penting untuk menjaga kesehatan fisik dan psikis sebagai kemampuan awal bela negara. Karena di balik tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Dan dari jiwa yang sehat lahirlah bangsa yang bermartabat. Bela negara tidak mesti dengan hal besar, cukup dengan hal-hal kecil yang positif dari diri kita. Jika hal positif ini bisa kita jadikan tabiat dan kita tularkan kepada orang lain, bisa jadi Indonesia akan menjadi utopia yang bukan mimpi lagi. Ini bela negara versi saya. Bagaimana dengan Anda? Harus kita, untuk kita, demi Indonesia.